sampai selama-lamanya, dan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Terima kasih, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, saya serahkan pada hambanya Pak Pendeta Charles Semora untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudaraku. Mari kita tundukkan hati kita berdoa menyambut firman Tuhan. Benar Bapa di surga, ikut Dikau saja sebagai jalan kebenaran dan sebagai sukacita dan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami di akhir pekan ini Bapa di surga, di bulan Februari yang sudah kami jalani dengan pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih dan terus bersyukur kepadamu ya Bapa di surga, karena Engkau terus membukakan rencanamu yang begitu indah bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah online kami. Terima kasih Bapa di surga, terberkati semuanya. Dan kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana caranya, ya, bagaimana caranya Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain untuk mempertahankan dan membela pemberitaan kebenaran Injil kasih karunia Allah di tengah-tengah orang-orang baik dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, di mana Paulus, Bapak Ibu Saudara, terutama kita lihat dalam persidangan atau konferensi di Yerusalem, 1 banding berapa itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Rasul Yesus ada 12 untuk bangsa Israel, Petrus, Yakobus, Yohanes. Sedangkan Paulus Rasul untuk bangsa lain hanya 1 orang. Ya, meskipun dia mempunyai tim pelayanan, ya, tetapi Pauluslah yang menerima wahyu, revelation, yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai kabar baik bagi kita bangsa-bangsa lain. Senang sekali ya Bapak Ibu Saudara ya, sangat senang dan membuka wawasan berpikir kita bahwa justru di dalam kebenaran kabar baik, anugerah kasih karunia yang diwahyukan, special revelation, ya, wahyu khusus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari surga, justru disitulah kita melihat bagaimana kasih Allah yang sempurna itu bisa dirasakan oleh setiap orang saat ini. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita dibebaskan dari kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan di dunia ini, dan Tuhan mengembalikan damai sejahtera yang sejati dan yang murni kepada kita, ya, anggota tubuh Kristus, di mana saat ini Tuhan Yesus sebagai kepala, ya, menerusi, ya, dan memperluas kapasitas kita di dalam tubuh Kristus yang diciptakannya sebagai manusia baru, di mana kita hidup bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik, luar biasa. Kembali kita ke kitab Galatia pasal 2. Ya,
Mari saudaraku, kita kembali ke kitab Galatia pasal 2. Saya akan membacakan lagi saudaraku ya, dari ayat 1. Dan kita lihat di situ gambaran penegasan-penegasan daripada Rasul Paulus bahwa berita yang dia bawa ini adalah berita kabar baik yang sangat-sangat unik, istimewa, dan tidak boleh dicampur adukan ya dengan pemberitaan yang sebelumnya ya. Tetapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan anugerahnya, kasih karunia-Nya yang terbesar di sepanjang sejarah hidup manusia ya, dan kita ada di dalamnya. Amin. Ya, kita masih hidup di sana saat ini, kita jalani Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya akan membaca lagi ya penegasan-penegasan daripada Rasul kita, yang mana kita sekarang ini harus bersiap juga, bersikap seperti Paulus ketika ada orang-orang yang menolak berita kabar baik Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah ini. Maka kita harus secara konsisten terus mengasihi semua orang, dan tetapi tidak boleh kita mengkompromikan kebenaran Injil yang sudah kita terima di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan ini. Saya baca lagi ya Bapak Ibu Saudaraku ya, Galatia pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem. Dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, wahyu, revelation. Ya, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, ini ayat 5 nih, luar biasa. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tidak tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Amin, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita sudah mengerti sekarang ya, bahwa boleh kita bayangkan sedikit Bapak Ibu Saudaraku, persidangan konferensi antara Rasul Paulus dengan timnya berhadapan dengan 12 rasul dan para penatua gereja mesianik ya, kita sebutnya gereja kerajaan ya, Messianic Church, di mana ya orang-orang Israel sejak pelayanan Yohanes Pembaptis sampai pada masa Yesus Kristus dan juga 12 rasul, sampai pada masa hari Pentakosta, begitu banyak orang yang percaya pada Injil Kerajaan Sorga yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesus ketika di bumi, dan juga oleh 12 murid Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, terlebih lagi pada saat masa penganiayaan, yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia diselamatkan, ya, sebelum dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, sebelum dia bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu banyak orang Yahudi, orang percaya yang akhirnya tersebar ke berbagai kota dan ke berbagai wilayah, ke berbagai negara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, makanya dikatakan ada yang di Judea, ada yang di Damsyik, Bapak Ibu Saudara, ya, ada yang di Syria,
dan di berbagai negara lainnya tersebar, ya, karena ketakutan mereka pergi ke bangsa-bangsa lain dengan pemahaman Injil kerajaan sorga yang mereka terima, dan mereka juga hidup di bawah hukum Taurat. Mereka setia memelihara hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Paulus memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain dengan berita yang berbeda, ya, Injil kabar baik yang berbeda, yaitu Injil kasih karunia, bahwa sekarang ini, ya, orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain tidak ada kewajiban untuk memelihara hukum Taurat. Ini menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai kota, ya, sehingga, ya, orang-orang Yahudi itu, Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya sekalipun, ya, mereka ingin memaksakan supaya bangsa-bangsa lain sama seperti mereka hidup memelihara hukum Taurat, adat istiadat mereka. Ya, itu yang kita baca di dalam 1 Korintus 15, ya, pada persidangan atau pada konferensi yang dilakukan, di mana Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, harus pergi ke pusat kerajaan, pemberitaan kerajaan di Yerusalem untuk menjelaskan perbedaan kebenaran Injil yang dia sampaikan, yang dia terima dari Tuhan Yesus, untuk disampaikan ke bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi, ya, kita sudah mendengarkan, ya, saya sudah sampaikan bahwa disitulah kita lihat Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menyampaikan bukti-bukti bahwa kebenaran kasih karunia Allah, program Allah untuk membentuk tubuh Kristus adalah berdasarkan wahyu atau penyataan firman yang Tuhan berikan kepada Paulus, bukan meneruskan apa yang sebelumnya yang sudah didengar oleh 12 rasul ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga untuk mencegah supaya tidak ada pencampur adukan, ya, ulang sekali lagi, untuk mencegah supaya tidak ada pencampur adukan berita kerajaan sorga bagi orang Yahudi dengan berita kasih karunia Allah bagi bangsa-bangsa lain, maka Paulus harus pergi ke pusat, ya, ke pusat kerajaan, di mana dia membawa Titus sebagai contoh kasus, ya, test case, sebagai ujian membuktikan bahwa orang dari bangsa lain yang masuk ke kota Yerusalem, ya, mereka akan baik-baik saja walaupun tidak bersunat. Amin. Walaupun tidak menuruti hukum Taurat, tidak mengikuti tradisi agama Yahudi, akan baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, ya, walaupun mereka tidak mengikuti tradisi yang dipaksakan oleh manusia, di dalam kerohanian kita akan baik-baik saja, karena kita sudah dibebaskan dari segala ancaman, dibebaskan dari segala hukuman, apapun yang dilakukan pada saat itu ketika Paulus menjelaskan berita Injil kasih karunia di tengah-tengah bangsa Israel. Maka kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, dengan berdiri tegak Paulus menyampaikan kepada mereka semuanya bahwa Injil kasih karunia yang dia beritakan di bangsa-bangsa lain tidak boleh dinodai, tidak boleh dicampurkan, dan tidak boleh ditambahi, ya, Bapak Ibu Saudara, dengan tradisi-tradisi manusia,
karena Yesus telah membebaskan kita secara murni di dalam kebenaran kasih karunia ini kita berdiri tegak bahwa hidup kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan melanjutkan lagi melihat di dalam Efesus pasal 3. Kemarin kita sudah lihat di pasal 2 bagaimana Paulus menjelaskan posisi daripada bangsa lain dahulu, tetapi sekarang oleh darah Kristus kita telah beroleh bagian, mengambil bagian. Amin. Kita mendapatkan bagian di dalam manusia baru yang diciptakan berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi tempat daripada setiap orang percaya saat ini hidup menjalani kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disinilah sekali lagi yang Paulus katakan di Galatia pasal 2 tadi. Dia katakan, aku bentangkan Injil di hadapan mereka yang sudah matang, yang sudah mengetahui, mengenal, dan berjalan bersama Yesus ketika di bumi. Toh juga Paulus masih harus memberi pengajaran kepada mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, dan tidak akan rela begitu saja, bukan? Di awal-awal tidak rela begitu saja. Kok bisa ada berita di luar daripada Yerusalem, di luar daripada bangsa Israel, ada berita yang mengcounter, katakanlah begitu ya. Bukan mengcounter sebenarnya, tetapi artinya perlunya beralih dari pemahaman yang sebelumnya berpusat kepada orang Yahudi, sekarang harus beralih kepada kepenuhan pengertian kasih karunia yang mendewasakan setiap orang yang percaya di dalam Kristus, karena penebusan yang sudah selesai dan sempurna dilakukan menjadi jalan satu-satunya bagi setiap orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Sangat membanggakan bagi kita semuanya karena kita sampai kepada kebenaran yang mulia ini. Maka saudara-saudaraku di pasal 3 Paulus kembali menegaskan kepada mereka tentang rahasia yang berabad-abad lamanya. Ya, rahasia Tuhan yang berabad-abad lamanya. Tuhan bukakan ini sebagai surprise. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai satu kejutan. Ya, karena begitulah cara Tuhan bekerja. Ya, tidak bisa diprediksi oleh manusia dengan pikirannya sendiri. Ya, bahkan tidak ada dikatakan raja-raja dan pemerintah-pemerintah penguasa yang mengetahui tentang rahasia ini. Ya, baik nabi-nabi orang Israel, baik rasul-rasul, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka tidak pernah mengantisipasi bahwa kabar baik yang dibawa Rasul Paulus ini akhirnya menjadi cara yang terbaik dari Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa lain saat ini. Amin. Memang Bapak Ibu Saudaraku, ya, memang janji Tuhan melalui Abraham, nenek moyang bangsa Israel, bahwa bangsa-bangsa di bumi akan beroleh berkat melalui Abraham dan keturunannya, bangsa Israel. Tapi berhubung karena kegagalan mereka menyambut Yesus Kristus, karena mereka menyalibkan Mesias dan juga menolak kesaksian Roh Kudus, Allah Tritunggal, maka sekarang Tuhan punya cara dan Tuhan punya rencana yang tanpa diduga-duga oleh siapapun. Ya, Bapak Ibu Saudara, baik oleh para nabi, baik oleh para rasul, mereka tidak pernah menduga, mereka tidak pernah membayangkan bisa langkah Tuhan bekerja memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Ini memang membawa kecemburuan yang besar sekali pada mereka. Ya,
Makanya Paulus katakan di kitab Roma pasal 9, 10, 11, ya, Tuhan membangkitkan cemburu yang besar pada mereka, pada bangsa Israel. Ya, kok bisa? Kenapa bisa bangsa lain beroleh kebenaran, beroleh keselamatan, hidup kekal, memperoleh segala berkat-berkat dari Tuhan yang melimpah tanpa melalui umat pilihannya Israel? Itu mereka tidak habis pikir dan mereka tidak rela. Ya, makanya orang-orang percaya Yahudi itu, ya Bapak Ibu Saudara, selalu menggoda-goda, ya, orang-orang dari bangsa lain, ya, jemaat-jemaat kudus dari bangsa lain, ya, jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia apalagi, dan yang lainnya. Mereka digoda-goda, ya, oleh orang Yahudi, ya, untuk kembali menghidupi dan menjalankan hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan, menegaskan, ya, kalau ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Paulus katakan terkutuklah dia. Dan itu sudah kita baca di pasal 1 kitab Galatia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ini, kembali lagi Paulus menegaskan tentang program rahasia Allah yang dia terima. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar ini adalah patokan, ukuran, ya, standar, ya, Bapak Ibu Saudara, untuk menilai saat ini, ya, untuk mengetahui saat ini sejauh mana pengenalan akan Tuhan sudah dimiliki oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Mari kita baca, ya. Saya akan membaca di dalam Efesus pasal 3 ini. Mulai dari ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini Gentiles, ya, itu sering dipertukarkan dengan kata bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa tidak bersunat, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, itu sering dipertukarkan terjemahannya. Tapi Gentiles itu artinya bangsa-bangsa lain. Tapi kenapa di sini orang-orang yang tidak mengenal Allah disebutkan? Karena ini berkaitan dengan, ya, pasal 2 ayatnya yang ke-11 itu, ya, ayat 12 yang mengatakan bahwa waktu itu kamu bangsa lain, maksudnya bangsa bukan bersunat, tanpa Kristus, tanpa kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, hopeless, dan tanpa Allah di dalam dunia. Sehingga posisi daripada bangsa lain itu kita dulu, ya, sebelum darah Kristus tertumpah, disebutkan kita adalah orang yang tidak punya pengharapan. Dan karena tanpa Allah di dalam dunia, tanpa Kristus, maka disebut di situ orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau secara personal, jemaat Efesus ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Karena di pasal 1 sudah dikatakan kepada jemaat Allah yang kudus di Efesus. Orang-orang kudus di Efesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita lanjut ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, dikatakan. Ya, jadi Paulus tidak mengatakan kepada kami, tapi dia katakan apa? Kepadaku. Jadi dia menunjukkan secara personal, ya, bahwa tugas penyelenggaraan atau dispensation itu, ya, disampaikan oleh Tuhan kepada Paulus untuk menyampaikan, ya, sebuah tugas penyelenggaraan. Namanya juga penyelenggaraan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah bentuknya suatu event, atau katakan sebagai satu peristiwa yang besar. Amin. Bukan kecil-kecilan, tapi peristiwa yang besar, di mana
Tuhan memilih Rasul Paulus sebagai perintis ya untuk menyampaikan, membagikan ya maksud kasih karunia Allah yang tersembunyi dan rahasia dan dibukakan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita semuanya. Nah, saudaraku, ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Paulus tidak bilang kepada kami. Dia tidak menyebutkan bentuk jamak sebagai penerima daripada tugas penyelenggaraan itu, tapi kepadaku. Ya, jadi dia sangat menegaskan di situ tentang posisinya, posisi Rasul Paulus sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang bertemu dengan Tuhan bukan ramai-ramai mereka menerima pengajaran dari Tuhan Yesus dari surga. Seperti 12 murid Yesus, mereka ramai-ramai yang mengikuti Tuhan Yesus ketika di bumi ini. Tapi ketika Tuhan Yesus menyatakan rahasianya yang tersembunyi melalui satu orang ya hamba Tuhan, melalui satu orang bejana, alat di tangan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus dari surga menyampaikan berita kabar baik kasih karunia itu kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini mirip dengan pengalaman daripada Musa ketika dia dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Dan sekarang perbandingannya adalah Paulus, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kasih karunia kepada kita bangsa-bangsa lain. Dan disebutkan di situ adalah bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku bukan dengan mimpi, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi dengan wahyu, ya, penyataan, revelation, ya, langsung bertemu dengan Tuhan. Jadi bukan Paulus itu bukan ngarang-ngarang dia, atau dia berimajinasi sendiri, atau dia mengelola pengetahuan filsafat Yunani, ya, yang dia pelajari dari masa sejak kecilnya karena dia adalah orang Tarsus. Bapak Ibu Saudaraku, dia juga mempunyai banyak pengetahuan tentang hal-hal ya filsafat, ya pemikiran manusia. Dia tahu juga banyak hal tentang hukum Taurat, tapi dia tidak membangun pengajarannya, doktrin-doktrin, pengajaran dasar yang dia sampaikan kepada setiap orang dari bangsa lain. Paulus membangun berdasarkan wahyu yang dia terima sebagai dasar untuk keselamatan daripada bangsa-bangsa lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia katakan sebagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Ada kata telah di situ sebetulnya. Sebagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi seperti yang kutulis di atas, yaitu di pasal 2, yaitu bagaimana Tuhan membukakan rahasianya kepada Paulus bahwa bangsa Israel dan bangsa lain saat ini tidak ada perbedaan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi keduanya dikatakan telah diciptakan di dalam satu manusia baru dan hidup di dalam wadah tubuh Kristus yang sorgawi, tubuh Kristus yang rohani. Amin. Nah, di situ damai sejahtera Tuhan dinyatakan, dan di situ ditanamkan damai sejahtera Tuhan untuk memberkati semua orang yang percaya saat ini tanpa perbedaan dan tidak hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi ayat 4 dikatakan, maaf, apabila kamu membacanya, membaca apa?
membaca tulisan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu adalah wahyu langsung dari Tuhan Yesus yang diterimanya. Amin. Berarti di sini ada satu pola pengenalan yang benar terhadap rencana Tuhan kepada kita bangsa-bangsa lain. Itu Paulus katakan apabila kamu membacanya. Berarti kita diajak untuk apa? Membaca, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan lupa saudaraku. Ya, setiap hari usahakan membaca wahyu yang dinyatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus yang kita sebut sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon. Ya, karena disitulah tugas penyelenggaraan rahasia yang Tuhan nyatakan ya menjadi jalan hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa bagi waktunya untuk membaca dan ajukan pertanyaan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena Paulus katakan di ayat 4 itu, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui. Nah, ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara tidak harus pergi bersekolah di sekolah yang formal dan sebagainya, saudaraku, untuk menjadi murid Alkitab. Ya, ingin mengetahui rahasia Allah saat ini untuk kehidupan kita. Paulus katakan, apabila kamu membacanya, kamu apa? Kamu dapat mengetahui daripadanya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara dan saya bisa membaca, bukan? Bersyukur dan bagi waktunya untuk membaca terus firman Tuhan. Karena Paulus katakan kamu akan dapat mengetahuinya lebih dalam lagi. Tentang apa? Yaitu dikatakan tadi, kamu dapat mengetahui apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya. Ya, dari pembacaan itu maksudnya, ya, yang di Efesus pasal 2, pengertianku akan apa? Akan rahasia Kristus, the mystery. Ya, bukan misterius, tapi ini adalah rahasia, ya, kehendak Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus melalui kematian, penguburan dan kebangkitannya, kemenangannya terhadap maut, ya, kuasa maut. Allah menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, dan di dalam manusia baru itulah Allah bekerja untuk memberkati bangsa-bangsa lain. Jelas ya, saudara-saudaraku? Ya, itulah tempatnya, itulah wadahnya saat ini, di mana Tuhan menyatakan seluruh rencananya yang terbaik, yang terindah, memberkati semua orang yang percaya. Amin. Dan ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai rahasia yang berabad-abad lamanya. Di ayat 5 dikatakan, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu, ya, tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yang mana ini, Bapak Ibu Saudaraku? Dan kapan ini dinyatakan, diberitakan kepada anak-anak manusia dan sekarang dinyatakan kepada di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Nah, itu yang Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 itu. Ya, bahwa disitulah dalam persidangan itu, Bapak Ibu Saudaraku, di konferensi di Yerusalem itu, di situ hadir para rasul. Ya, Paulus menyatakan rahasia itu, rahasia tentang berkat yang melimpah, ya, keselamatan bagi bangsa-bangsa lain berdasarkan, ya, Injil atau kabar baik kasih karunia tentang salib Kristus. Disitulah hadir para nabi juga. Ya, ini bukan nabi perjanjian lama maksudnya, Bapak Ibu Saudaraku, akan bertentangan nanti kan. Kalau nabi perjanjian lama sudah tahu
bahwa bangsa-bangsa lain akan diselamatkan tanpa melalui bangsa Israel? Di mana itu ada? Dikatakan Bapak Ibu Saudara, di kitab Perjanjian Lama tidak ada nabi-nabi mengatakan itu. Nabi-nabi akan tegak lurus dengan covenant, perjanjian antara Allah dengan nenek moyang bangsa Israel, bahwa melalui keturunanmu, melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa-bangsa lain akan beroleh berkat. Amin. Dan itu yang ditegakkan, tegak lurus. Janji itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan Kanaan yang minta tolong anaknya disembuhkan. Perempuan Kanaan yang bukan orang Israel, yang berteriak-teriak, berseru-seru meminta Yesus menyembuhkan anak perempuannya, tapi Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi konsisten dia, Yesus pada saat itu sebelum dia disalibkan. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak, anak-anak kerajaan Israel, dan dilemparkan kepada anjing. Walaupun itu sesuatu hal yang mungkin menyakitkan bagi perempuan Kanaan itu, tapi Bapak Ibu Saudara, dia merespon, dia katakan apa? Benar Tuhan. Tapi dikatakan anjing-anjing itu juga mau makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan akhirnya anak perempuannya disembuhkan sebagai perwujudan daripada janji Allah bahwa melalui keturunan Abraham, bangsa Israel, bangsa lain diselamatkan. Tapi saudara-saudaraku, berapa orang dari bangsa lain yang diselamatkan ketika Yohanes Pembaptis melayani, ketika Yesus melayani di bumi, dan ketika 12 rasul melayani? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bangsa-bangsa lain itu hanya bisa hitung jari yang percaya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, melalui rahasia kebenaran kasih karunia yang dibawa Rasul Paulus, keselamatan terbuka kepada bangsa-bangsa lain, dan semua orang bisa memperoleh hidup yang kekal hanya karena beriman kepada berita rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus kepada kita saat ini. Maka dikatakan tadi saudara-saudaraku, bahwa melalui pemberitaan kebenaran kasih karunia Allah, kabar baik yang kita sudah miliki ini, maka dikatakan di situ bahwa sekarang telah dibukakan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita mengetahui rahasia tentang pengenalan akan Kristus yang sebenarnya saat ini seperti apa. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa percaya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi itu orang Yahudi, orang jemaat Galatia itu juga seperti itu juga. Saudaraku, mereka juga sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka akhirnya dalam perjalanan iman mereka mengiring Tuhan, menjalani kehidupan yang berkenan sepenuhnya mengenal kasih karunia itu. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Galatia itu terjatuh. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-6. Maka inilah fokus pusat pengenalan kita yang harus terus mengalami progres dan mengalami pertumbuhan terus, yaitu ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Nah, berita Injil mana ini saudaraku? Itu yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus bersama dengan timnya ketika konferensi di Yerusalem, yaitu Injil kasih karunia Allah. Amin. Yaitu tentang kebebasan atau pembebasan kita dari hukum Taurat, tapi kita dimerdekakan di dalam kasih karunia Allah, bahwa keselamatan itu dikaruniakan oleh Tuhan secara cuma-cuma kepada bangsa-bangsa lain, siapapun yang percaya. Dan kebenaran kasih karunia Allah ini, saudara-saudaraku, adalah kebenaran yang ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna. Amin. Jadi bahwa
orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi dan siapa orang Yahudi? Itu jelas sekali. Orang-orang bukan Yahudi, kita yang tidak termasuk dari 12 suku orang Israel karena berita Injil. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, apa sih pentingnya kita harus memberitakan Injil keselamatan, memberitakan Injil kasih karunia Bapak Ibu Saudaraku? Seperti yang kami lakukan kemarin ketika kami melayani bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Pardosi, dan juga Saudara Pondra, Bapak Pondra, ya, saudaraku di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Sangat luar biasa, tuntas, dan sangat terberkati. Ya, benar ya Pak Pendeta ya, Pardosi ya. Kita melihat mereka begitu antusias untuk mendengarkan berita tentang kasih karunia Allah. Dan mereka merasa sangat terberkati luar biasa. Makin banyak jiwa yang dimenangkan karena berita rahasia ini kita sampaikan. Karena inilah jalan pengenalan bagi orang saat ini, sehingga benar-benar bisa diukur apakah memang sudah sampai pada kebenaran itu, hanya masih sekedar ikut-ikutan mengatakan menjadi pengikut Yesus. Jadi harus dikonfirmasi semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Paulus aja, Bapak Ibu Saudaraku, menegaskan kepada rasul-rasul Tuhan yang sudah lebih dulu ya mengaku percaya dan melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Kepada rasul tuh, Bapak Ibu Saudaraku ya, mesti dikonfirmasi lagi. Apalagi hanya sekedar ya menyebut diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, ya sebagai pelayan, pengerja gereja, ya mereka semua harus wajib mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, supaya terkonfirmasi sudah benar belum posisinya, atau jangan-jangan sama seperti ya pemahaman yang terjadi dalam persidangan di Yerusalem, ada pemahaman yang campur aduk. Amin. Nah ini perlu sekali, sehingga dikatakan tadi, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil ya turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Tidak dikatakan dan anggota-anggota kerajaan sorga. Tidak dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Janji mana ini Bapak Ibu Saudaraku? Janji Allah kepada Yesus Kristus sebagai Allah Tritunggal di dalam perencanaan mereka sebelum dunia dijadikan Allah Tritunggal. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi itu janji. Ini bukan berkaitan dengan perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah tegaskan bahwa ada perbedaan. Selalu ada perbedaan ketika Tuhan sudah menjalankan posisi daripada bangsa Israel berdasarkan perjanjian kepada nenek moyang mereka, akan ada perbedaan bahwa bangsa Israel akan selalu menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka akan menjadi pemimpin, mereka akan menjadi imam-imam, dan bangsa-bangsa lain itu harus mengikuti ya pola hidup dan juga cara bagaimana penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain harus ngikut kalau Tuhan sedang menjalankan program kerajaan sorga sesuai dengan perjanjian Abraham. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu perjanjian yang lain yang tersimpan berabad-abad lamanya, yang tidak diketahui oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Dan itulah yang dibukakan oleh Allah kepada dan melalui Rasul Paulus, bahwa sebelum dunia dijadikan, ya Allah Bapa telah menetapkan bahwa ada suatu masa yang rahasia, ya berabad-abad panjang ya waktunya, baru Tuhan membukakan itu melalui Rasul Paulus tentang rencana Tuhan memberkati bangsa-bangsa lain. Dan itu melalui berita Injil anugerah, Injil kasih karunia Allah, bahwa orang yang percaya dari semua bangsa tanpa perbedaan
akan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan mendapat warisan yang sorgawi dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus menegaskan lagi di ayatnya yang ke-7, dari Injil itu, dari kabar baik, anugerah kasih karunia itu, Paulus katakan, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Lagi-lagi Paulus mengatakan, aku menjadi pelayannya. Dia tidak bilang kami menjadi pelayannya. Jadi karena Paulus sendirilah yang menerima wahyu rahasia itu dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya saudaraku. Kebenaran ini sampai kepada kita dan kita sekarang melihat diri kita di dalam Kristus Yesus, di mana hidup kita sudah ditebus dengan sempurna sehingga kita bisa menjalani pelayanan kita, kehidupan kita di dalam damai sejahteranya yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan Paulus di sini adalah oleh sebab pemberitaan Injil. Maukah Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal yang sama dengan yang dibuat oleh Rasul Paulus agar terbuka rahasia ini kepada banyak orang? Memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa. Siapa yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sumber sukacita yang tiada taranya, tiada duanya, dan tidak tergantikan. Kita memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam kebenaran ini. Mari setia tetap pada kebenaran kasih karunia Allah, saudara-saudaraku. Dan ingat apa yang dikatakan Paulus tadi, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya. Amin. Jadi rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, merenungkannya. Maka Tuhan akan semakin memperdalam, memperluas. Ya saudara-saudaraku, mempertinggi lagi ya pengenalan kita ya terhadap rencana Allah yang sempurna itu. Maka hidup kita akan semakin diperluas, ya. Hidup kita akan dipakai oleh Tuhan lebih terperinci lagi, lebih detail lagi untuk menggenapi seluruh janjinya, ya, dengan segala berkat rohani yang tersimpan di dalam surga, di dalam Kristus Yesus telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Kita mempunyai akses. Amin. Kita mempunyai jalan masuk, dikatakan akses 24 jam. Ya, sehari, Bapak Ibu Saudaraku, 7 hari seminggu, dan 12 bulan setahun kita mempunyai akses jalan masuk yang terbuka kepada kasih karunia Allah dengan seluruh berkat yang ada di dalamnya. Sehingga kita menjadi berkat juga bagi orang lain, dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya yang sangat luar biasa, menjadi damai sejahtera bagi kehidupan semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita sangat terberkati semuanya. Amin. Maka kita sudah mengerti bagaimana langkah-langkah untuk memperdalam pengertian kita untuk mengikuti panggilan yang kudus yang dari Tuhan yang sedang kita jalani saat ini. Dan biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di akhir pekan ini Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa di surga, secara konsisten dan konsekuen Tuhan selalu memelihara dan menjaga motivasi kami dan semangat kami untuk selalu datang bersyukur kepadamu ya Bapa, dan selalu merindukan akan kebenaran firman yang sangat luar biasa, rahasia yang dibukakan dan yang membukakan juga pemikiran, hati, wawasan, dan juga damai sejahtera kami diperluas oleh Tuhan, sehingga kami dengan penuh ketenangan dapat menjalani kehidupan kami dengan berserah diri kepada Tuhan Yesus dan pada kasih karunia-Mu. Biar Engkau pakai
hidup setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, bisa menjangkau untuk mengabarkan kabar baik sukacita Yesus Kristus yang sempurna telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Setiap orang yang percaya akan menerima kebenaran ini menjadi warisan yang kekal di dalam Kristus bersama-sama dengan Engkau. Kami bersukacita dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang pagi hari ini Tuhan Yesus selalu membuka hatinya dan selalu rindu bagaikan rusa merindukan air yang haus, diterangi dan juga dikuatkan dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Diberkatilah mereka semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih saudara-saudaraku juga yang khususnya mengikuti live streaming Facebook. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Sampai kita jumpa di hari Senin yang akan datang lagi. Tetap semangat saudaraku. Selamat pagi. Ya, salam buat kita semuanya. Salam kudus. Terima kasih. Ya, kembali.